Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian syukur kita hanya kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam mudah-mudahan terus terlimpah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan penerusnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk umat yang setia kepada ajarannya. Amin. Salah satu ajaran mulia beliau, innamal a'malu bin niat. Kita niatkan setelah sholat masuk ke dalam majelis ta'lim. Orang yang masuk ke dalam majelis ta'lim itu lebih utama daripada dia mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Coba kita ingat, pernah kita mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat dalam satu waktu? Orang yang masuk ke dalam majelis ta'lim itu lebih utama daripada dia mengurus 1000 jenazah. Mungkin ada 1-2 orang di antara kita yang pernah merawat jenazah sempurna, ikut terlibat memandikan, ikut mengkafaninya, ikut serta dalam sholat jenazah, bahkan mengantarkannya ke kuburan. Yang Nabi memberikan motivasi kalau keempat-empatnya itu kita kerjakan mendapatkan 2 qirat. Yang kita yang pernah pengalaman haji umrah, mata kelu kita bisa menyaksikan besarnya gunung Uhud. Sebesar itulah 1 qirat. Orang yang masuk ke dalam majelis ta'lim lebih utama dia daripada menjenguk 1000 orang yang sedang sakit. Coba ingat, pernah Bapak Ibu masuk ke dalam gedung rumah sakit, keluar masuk kamar, kemudian kenal tidak kenal sama pasien, mengangkat, menghibah, berdoa kepada Allah, ya Rabban nas isfi anta safi, didoakan sembuh. Jangan ke orang lain yang tidak kenal. Kadang saudara sendiri cuman rumahnya jauh, yang kita angkat cuman telepon. Loro bro. Rasanya di akhir zaman seperti ini, kesempatan untuk bisa menengok orang sakit sudah jarang bisa dikerjakan oleh kita. Begitu kita masuk ke dalam ruang yang bernama majelis ta'lim, ketiga kemuliaan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapa inti ajaran Nabi kita Muhammad SAW begitu memuliakan majelis taklim? Karena kata Nabi, beribadah tanpa ilmu sia-sia. Malam hari ini kita akan merenung kisah perjalanan singkat Nabiullah Daud alaihi salam. Bapak Ibu, ada yang pernah ke makamnya Nabi Daud? Belum pernah? Barangkali pernah ikut tur muslim mampir ke para nabi, salah satunya yang dikunjungi adalah Nabi Daud. Nanti malam bisa dikunjungi lewat Google. Makam beliau ditutupi kain sebagaimana pada umumnya, cuman ada gambarnya gitar. Sekedar pengantar, salah satu mukjizat hebat yang Allah berikan kepada beliau. Kalau Nabiullah Daud itu sudah angkat bicara, kalau ada dedaunan sedang jatuh, dia tidak akan pernah jatuh ke tanah, kecuali Nabi Daud sudah tuntas bicaranya. Dia ikut alunan bagaimana beliau bicara, karena kalau sudah angkat bicara begitu indah. Dititipi medan dakwah di dekat laut. Itu berarti mata pencarian utamanya salah satu bagian umat beliau adalah menggantungkan di hasil laut.
pas asik-asiknya ngais rizki, pas asik-asiknya tiap hari menerima rizki. Kalau zaman sekarang pegang uang segebok, tiba-tiba Allah memberikan perintah kepada Nabi Daud dan diumumkan kepada umatnya. Per saat ketika Allah perintahkan Nabi Daud, hari Sabtu dilarang bekerja, fokus ibadah. Kalau untuk pikiran kita hari ini, 7 hari, 1 dikurangi, tidak boleh ngapain, bekerja kecuali ibadah. Enak apa tidak? Enak apa tidak, Pak? Enak dikurangi 1. Tapi tidak demikian dengan orang yang sudah terlanjur. Sudah terlanjur, top-topnya hari-harinya, tiap harinya menerima rizki yang banyak, tiba-tiba nggak boleh bekerja. Mungkin Bapak pernah satu saat di umur yang sangat top, di mana rizki begitu gampang, rizki dapatnya gampang, dapatnya banyak, tiba-tiba nggak boleh bekerja. Kok kita yang sudah besar, anak-anak kita sudah terlanjur seneng sama pegang gadget HP-nya, dilarang cuma 1 jam sama mamanya saja berontak. Gini apa badan? Pun demikian suasana saat itu, enak-enaknya bekerja, gampang-gampangnya cari rezeki, tiba-tiba dilarang bekerja. Stres umat beliau. Dulu kita pernah mengalami masa-masa seperti itu, di mana sekolah, terutama madrasah, terutama pesantren, liburnya masih hari Jumat. Bahkan ada perusahaan kantor yang liburnya hari Jumat dulu. Masih ingat, Pak? Masih ya? Kenapa? Karena di hari Jumat banyak kemuliaan yang diumumkan oleh Allah melalui nabinya. Berangkat Jumat, kesunahnya mandi besar, sempat. Menggunakan pakaian terbaik, sempat. Menggunakan wewangian secukupnya, dan kemudian dimotivasi oleh Nabi kita Muhammad SAW yang datang di shaf pertama seperti kurban onta, sehingga semua orang dulu ketika pas hari Jumat masih libur itu datangnya jauh sebelum khutbah Jumat dibacakan. Imamnya sendiri fokus jadi imam, jadi pengkhotib, tidak terlibat dengan pekerjaan, sehingga kalau selesai sholat memberikan khutbah lama duduk berzikirnya, dan di situ adalah tempat di mana waktu dikabulkan doa. Sehingga jamaah itu pas hari Jumat selesai diimami, selesai salam, lama nggak pulang. Kenapa? Memanjatkan doa begitu panjang sampai imamnya keluar. Dan kita semuanya tahu salah satu waktu di mana doa dikabulkan oleh Allah adalah hari Jumat sampai tenggelamnya matahari. Begitu berubah, liburnya tidak lagi hari Jumat, sempat mandi besar, sempat ganti baju, memakai wangian. Kalau ingat, datangnya sempat dulu-duluan, nunggu bel perusahaan berhenti, mepet dengan khutbah Jumat, karena pas bekerja letih payah pegel, pas khutbah diberikan kayak paham mantu terus tidur. Wah. Selesai salam cepat-cepat pergi, belum makan siang, setelah itu masuk lagi bekerja. Imamnya juga keburu-keburu pergi. Kenapa? Karena dia juga bekerja setelah itu. Kira-kira situasinya seperti itu Nabi Daud. Hari Sabtu fokus ibadah, gak boleh bekerja. Seperti umat-umat para nabi yang lain, setiap kali ada perintahnya Allah, ada sebagian yang taat, pasti juga ada sebagian yang ingkar. 7.000 umat beliau itu kurang lebih 1.200 orang balelo, Pak. Gak main aturan ini. Enak-enaknya gampang cari rezeki, pegang uang sekebok, tiba-tiba nggak boleh bekerja. Medumel hari-hari awal dapat perintah itu, tapi hidup harus dilanjutkan. Minggu kerja, Senin kerja, Selasa kerja, Rabu kerja, Kamis kerja, Jumat kerja, Sabtu fokus.
Apa yang dirasakan? Pendapatan orang-orang yang ngedumel itu tadi loh Pak, berkurang. Satu sama lain kalau ketemu, kok rasanya sekarang hasil nelayan kita ini gak seperti kemarin-kemarin ya. Tapi kalau hari Sabtu, ikan-ikan itu mangap-mangap semua Pak. Kalau hari Sabtu ikan-ikan itu keluar ke permukaan. Kalau hari Sabtu ikan itu saling loncat-loncat, menggiurkan. Tambah hatinya. Waduh. Masya Allah. Minggu kerja sampai Jumat, penghasilan biasa. Sabtu situasinya seperti itu. Akhirnya 1.200 orang itu bikin rapat. Wis, ini kalau diterus-teruskan kita hancur. Gini aja Daud kita lawan, perintahnya kita langgar. Lihat, kita kan sudah titen beberapa waktu ini, kalau hari Sabtu ikan-ikan itu sudah muncul, kita jegur saja hari Sabtu. Biar tidak marah Nabi Daud, kita tidak usah entas ambil ikannya, cuman dipager-pageri saja. Jadi pagar laut itu ke zamannya Nabi Daud bisa ada Pak. Jadi dibatasi, kuek-kuekku gitu. Besok kalau hari Minggu kita ambil. Begitu kita ditinggal tidur, hari Minggu hilang ikannya. Di sini Allah menandaskan, Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Yang membuat kita ini punya rizki itu bukan kerjaan. Yang membuat kita punya rizki itu Allah dengan kadarnya masing-masing. Tepat pada waktunya Allah itu memberikan rizki kepada kita. Bahkan di dalam hadits qudsi Allah mengatakan, Allah tidak akan pernah mencabut nyawa seseorang kecuali jatah rizkinya sudah diberikan oleh Allah secara sempurna. Karena Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, Allah yang menentukan kadar rizki, maka kita tinggal nurut saja sama Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata hamba-hamba itu sungguh-sungguh imannya, sungguh-sungguh takwanya, maka akan aku buka keluasan rizkinya seluas langit dan bumi, kata Allah. Walakin kadzabu fa'aqadnahu bima kanu yaksibun. Tapi yang aku saksikan, hamba-hambaku itu lebih banyak yang imannya pura-pura, imannya tidak sungguh-sungguh. Maka jangan kaget kalau yang datang dalam kehidupan mereka azabku. Penutupnya, ada berita yang Bapak Ibu saksikan, saudara kita yang diuji dengan banjir sampai 3 meter. Pas ketika panjenengan meripat menyaksikan rumah dikum, gimana Pak hatinya? Pas ketika melihat pasti di rumahnya ada kulkas kekum, ada mobil kekum, ada sepeda motor kekum. Tahu dikum ya Pak ya? Tahu bahasa Jawa dikum? Tahu nggih? Piala-piala yang dikejar, dibanggakan, anaknya les sampai sholatnya hilang, dikum. Sertifikat yang diperjual, dikum. Coba apa? Ternyata kalau Allah menegur itu semua yang kita upayakan, faqalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us shalah, akan datang generasi di mana dia mencari rizkiku sampai enggak sempat sholat. Kita ini di dalam Al-Quran dibahas ada masa di mana orang-orang cari rizki tapi nggak sempat sholat. Ada apa enggak Pak? Hadir orangnya malam hari ini? Saya foto buat kenang-kenangan. Kisah sederhana tentang Nabi Daud ini, ayo kita ambil pelajarannya. Allah cuma meminta kita pada saat tertentu harus taat. Sayang tidak ada anak. Oh ada anak kecil. Nak, Ustadz mau tanya sama kamu sekali aja, puasa tidak? Iya jawab, puasa. Kalau bulan Ramadan Allah melarang makan, apa tidak? Loh, kalau bulan Ramadan Allah melarang makan, apa tidak? Kalau bulan Ramadan Allah melarang minum, apa tidak?
Tidak, cuman waktunya saja yang digeser. Apakah semua anak remaja Islam puasa, Pak? Apakah setiap bapak-bapak Islam yang bekerja itu puasa? Tidak, hanya digeser saja waktunya. Tapi setelah maghrib boleh makan kita? Boleh. Itu suasana umatnya Nabi Daud, Pak. Digeser hari kisruh. Kita cuman digeser jam kisruh, kecuali imanan wahti saban. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika falyuballighi syaitu minkumul haiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.